Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyawan Dikasya Putra SE, peserta Latsar CPNS 2021 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara wilayah Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mind mapping mengenai etika publik. Etika publik. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Pengertian etika. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara ada 12. Lalu, nilai-nilai dasar etika publik ada 14. Selanjutnya, definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Perilaku pejabat publik. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang selanjutnya ialah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Sebagai aparat pemerintah, para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat atau pegawai wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat dan pegawai harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Istilah legitimasi dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum kemasyarakatan dan norma-norma etika. Kini, padanan kata yang tepat untuk istilah legitimasi bermakna kewenangan atau keabsahan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang selanjutnya ialah aktualisasi etika ASN. Pemanfaatan sumber daya publik. Absensi dik jari.
penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional. Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.